Hai, aku Sheni dari kelas 11 MIPA 3. Hai, aku Naya dari kelas 11 MIPA 1. Hai, aku Hendra dari kelas 11 MIPA 2. Hai, aku Wabim dari kelas 11 Bahasa dan Budaya. Wah, cepet banget ya, tahu-tahu udah tema 6 aja nih. Oh ya, ini tema 6, enaknya kita bahas apa ya? Gimana kalau kita bahas tentang masa depan? Iya sih, jadi kayak konspirasi gitu, tapi kalau bisa jadi kenyataan keren tuh. BTW guys, aku tuh dulu tuh kan pernah baca cerita tentang Timun Mas gitu. Nah, ceritanya tuh gini. Nah, di dalam cerita tuh kan Timun Mas tuh dikejar-kejar raksasa gitu kan sampai lari terbirit-birit biar bisa lolos dari raksasanya itu. Nah, aku tuh sempat kepikiran gini, kenapa kok nggak pakai kendaraan aja gitu biar cepet hihihi. Iya juga ya, misalnya aja dia bisa lari ke stasiun dan menggunakan kereta untuk melarikan diri. Pasti nggak akan kecapean. Haduh, kalian ini imajinasinya luas ya. Tapi kan itu cerita rakyat yang dimana cerita rakyat itu merupakan cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita rakyat ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berlanjut ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Nah, cerita rakyat ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Selain itu juga memiliki unsur-unsur intrinsik, diantaranya ada tokoh, latar, alur, sudut pandang, dan amanat. Nah, untuk ciri-cirinya itu bersifat fiktif dan imajinatif. Pengarang bersifat anonim dan juga memiliki banyak sekali variasi. Kalau nggak salah cerita rakyat itu tuh termasuk salah satu nilai budaya kan ya? Gimana ya cara kita untuk memajukan kebudayaan kita? Nah, jadi gini, caranya itu adalah dengan pengembangan budaya. Pengembangan budaya adalah suatu proses peningkatan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Kesenangan pun ikut dalam konteks pengembangan budaya ini. Dalam konteks pengembangan masyarakat, pengembangan budaya meliputi 4 komponen. Di antaranya ada melestarikan dan menghargai budaya, multikulturalisme, dan budaya partisipatori. Nah, contoh dari pengembangan budaya yaitu wayang kulit. Oh alah, wayang kulit toh. Sejarah dari wayang kulit tuh gimana sih? Sejarah perkembangan wayang kulit berada pada periode perkembangan, mulai dari periode prasejarah, periode Hindu-Buddha, periode Islam, periode kolonial, hingga pasca kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, wayang kulit Purwo diakui sebagai budaya nasional dan wajib dilestarikan. Pagelaran dan pertunjukan wayang kulit sering diadakan di berbagai daerah. Wayang menjadi ikon setiap pertunjukan, dari penjuru Nusantara sampai mancanegara. Oh gitu ya. Nah, kan kita habis ngomongin soal nilai budaya nih. Nah, aku tuh sempat menemuin salah satu nilai budaya yang ditemukan pada transportasi masa kini loh. Wah, apaan tuh? Kereta listrik dong, atau biasa disebut dengan KRL. Bisa dilihat KRL Solo Jogja itu terdapat gambar batik yang merupakan salah satu nilai budaya Indonesia. Wah, iya ya, keren banget. Gimana ya biar kita tuh bisa ikut memunculkan nilai budaya dalam suatu kegiatan kita sehari-hari? Pertanyaan yang bagus tuh. Mungkin kita bisa melakukannya dengan membuat kerajinan yang bertemakan kebudayaan Indonesia. Misalnya tuh kayak kotak tisu yang berdesain wayang gitu. Terus itu cara buatnya bagaimana? Jadi langkah yang pertama itu kita nyiapin bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya itu simpel kok. Cuma kardus bekas sepatu, gunting, lem, pensil, spidol, penggaris, tisu yang berbentuk persegi panjang sama kertas HVS atau yang bergambar wayang. Cuma itu. Nah, kalau bahan-bahannya udah lengkap semua, kita langsung masuk ke tahap pembuatan aja gitu.
Nah, langkah yang pertama itu siapin dulu kardus bekas sepatu yang akan kita sampul dengan kertas yang bergambar wayang. Yang kedua itu sebelum membungkus kardus kita lubangi dulu bagian tengahnya dulu itu. Nah, lubang di tengah itu gunanya itu untuk mengambil tisu. Nah, supaya lubangnya bisa simetris itu kita melubanginya itu dengan penggaris, kita ukur dulu. Nah, lalu yang ketiga kita tutup kardus itu dengan sampul yang bergambar wayang tadi dengan rapi. Lalu yang keempat kita sampul badan kardus dengan gambar wayang. Nah, itu udah selesai. Yang terakhir kardus bekas sepatu untuk kotak tisu siap untuk dipakai dan digunakan. Nah guys, sekarang kita bahas tren-tren transportasi masa depan yuk. Mau tahu nggak sih apa aja trennya? Mau dong. Jadi tren yang pertama itu udah kita bahas tadi, yaitu kendaraan listrik, misalnya seperti kereta listrik dan mobil listrik. Nah, tren ini dilakukan dikarenakan semakin padatnya perkotaan dan semakin mengkhawatirkan kualitas lingkungan, maka diciptakanlah kendaraan listrik. Wah, keren banget sih emang kendaraan listrik itu. Apalagi di Solo Jogja ini kan lagi gembar-gembarnya dengan munculnya KRL baru. Nah, iya bener tuh. BTW ngomong-ngomong soal kereta nih. Kalian itu nyadar nggak sih kalau rel kereta itu terdapat pengaruh kalor? Nah, iya bener tuh Hen. Jadi pengaruh kalor terhadap rel kereta api tuh jadi bisa memuai atau memanjang. Perubahan suhu dan wujud benda pada pemasangan rel kereta api disebabkan oleh tekanan yang dihasilkan antara gesekan roda besi kereta. Tekanan termal tentunya juga berasal dari sengatan matahari. Ketika rel terkena tekanan panas, maka akan memuai atau memanjang. Dan jarak ini ada agar tidak terjadi pembengkokan. Sebaliknya, jika terkena suhu normal, maka bentuk rel kereta akan kembali seperti semula. Oh gitu ya. Dari yang aku tangkap, berarti kalor itu tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain secara hantaran ya? Nah, iya bener Nay. Nah, di dalam kereta api itu juga menerapkan asas Black, yaitu tepatnya di pencampuran zat. Banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan kalor yang diterima zat dan memiliki suhu yang lebih rendah. Nah, di dalam kalor itu ada 3 jenisnya, yaitu konduksi, konveksi, sama radiasi. Wah, keren banget. Kalian bisa mengetahui dan menjelaskannya dengan baik. Ngomong-ngomong soal kereta nih, udah ada yang pernah nyobain kereta listrik apa belum nih? Aku udah sih, tapi bukan kereta listrik sih, cuma kereta biasa saja. Nih, aku ceritain ya. Ich und mein Family fahren mit dem Zug nach Malang. Wir fahren mit dem Zug von Solo von 8:30 und kommen wir 1 Uhr in Malang an. Wir besuchen 3 Tag in Malang. Schließlich fahren wir 7 Uhr mit dem Zug von Malang zu Haus und kommen 12 Uhr in Solo an. Wih, seru ya. Nah guys, tadi kan udah bahas kereta listriknya. Sekarang aku mau bahas mobil listrik. Kalian pernah ngebayangin gak sih seberapa manfaatnya mobil listrik dalam kehidupan ke depan? Kayaknya dapat membantu pengurangan pencemaran lingkungan kan, Nay? Iya bener banget Bim, mobil listrik itu tidak memerlukan bahan bakar. Mobil listrik hanya memerlukan tenaga listrik untuk berjalan. Nah di Indonesia kini sudah banyak banget loh yang mulai menggunakan mobil listrik. Dan aku dengar-dengar Indonesia mendukung adanya mobil listrik, yaitu salah satunya dengan memperbanyak charger mobil di tol. Wah, keren banget Jadi kepo nih, gimana cara chargerin mobil? Hehehe. Sini deh, coba aku jelasin dari gambar ini ya. Ah, keren ya. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke tren yang kedua ya, yaitu tren mobility on demand.
Hah, apaan tuh? Nah, jadi mobility on demand itu menjadikan kendaraan pribadi sebagai transportasi bersama, misalnya seperti ojek online dan taksi online. Ah, iya juga ya. Setauku itu tuh buka lowongan pekerjaan buat banyak orang loh. Dan kalau dilihat-lihat, tren mobility and demand ini bukan cuma bisa mengantar orang, tapi juga bisa buat nganter makanan gitu. Ya, contohnya kayak GrabFood gitu. Iya, bener banget tuh. Kemarin aja aku pesan makanan di GoFood itu. Kamu emangnya pesen apa, Nay? Kemarin aku pesan ayam bakar, Bim. Keren sih, bisa lebih gampang gitu kalau pakai aplikasi. Tapi itu ya aku agak sedikit kesel sih, karena ternyata rasa ayam bakarnya kayak kurang asin dan hambar gitu loh. Jadi ya aku kayak bumbuin ulang pakai kecap, terus aku tambahin garam deh, jadi lebih mantap. BTW ngomong-ngomong tentang garam nih, kamu tahu nggak sih, Nay, pengertian garam tuh apa? Iya tahu dong. Jadi garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif anion, sehingga membentuk senyawa netral. Garam itu terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Nah, salah satu garam yang sering kita jumpai itu adalah NaCl, itu adalah bahan utama garam dapur. Nah, aku jelasin lagi ya tentang sifat-sifat larutan garam. Larutan garam itu memiliki sifat-sifat tertentu. Di antaranya yaitu larutannya bersifat netral apabila tersusun dari asam kuat dan basa kuat, sehingga pH-nya itu sama dengan 7. Bersifat basa apabila tersusun dari asam lemah dan basa kuat sehingga pH-nya lebih dari 7. Serta bersifat asam apabila tersusun dari asam kuat dan basa lemah sehingga pH-nya kurang dari 7. Oh, gitu ya. BTW, garam itu dibagi berapa jenis sih, Nay? Terus juga itu rumus-rumusnya apa aja? Nah, jadi berdasarkan asam dan basa pembentukannya, jenis garam dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya ada di penggolongan garam berikut ini. Wah, ternyata luas juga ya arti dari garam itu tadi. Mantap sih, Nay. Thanks ya udah dijelasin sedetail mungkin. Oke, siap-siap. Semoga kalian paham ya. Oke, sekarang kita ke tren yang ketiga ya, yaitu autonomous driving atau kendaraan tanpa pengemudi. Hah? Kok bisa? Bisa dong. Di negara-negara lain aja udah ada yang melakukan tren ini. Ya emang di Indonesia aja yang belum dikembangkan. Ah, itu sih bisa benar-benar membuat orang jadi semakin malas. Solusinya gimana ya supaya perkembangan teknologi ini manusia juga bisa semakin kuat fisiknya? Nah, salah satu caranya yaitu olahraga. Bahkan dari hal kecil saja seperti jalan, lari, lompat, melempar. By the way, aku mau tanya deh, emang bedanya lari sama jalan cepat tuh apa sih? Jadi, kalau jalan cepat itu gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, jenis-jenis keterampilan jalan cepat itu ada fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, dan fase dorongan. Kalau lari itu dibedakan jadi beberapa macam, yaitu lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kalau untuk tekniknya, dalam teknik start, teknik dalam lari, dan teknik dalam memasuki garis finish. Terus ada lari jarak menengah. Lari jarak menengah ini adalah lari 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Untuk teknik keterampilannya ada teknik start, teknik saat lari, dan teknik saat memasuki garis finish. Terus tadi kan kita bahas olahraga lompat sama lempar juga. Nah, gimana sih penjelasannya? Jadi, kalau olahraga lompat itu ada lompat jauh dan lompat tinggi. Nah, kalau lompat jauh itu ada beberapa teknik. Misalnya teknik awalan, teknik tolakan, dan teknik melayang. Teknik pendaratan. Kalau lompat tinggi itu tekniknya ada teknik awalan lari, teknik persiapan, dan teknik tolakan kaki. Dan terakhir ada teknik melayang dan teknik pendaratan. Terus kalau untuk olahraga lempar, ya setauku itu ada lempar lembing,
sama lempar cakram. Nah, kalau untuk lempar lembing itu tekniknya ada teknik memegang lembing, teknik membawa lembing, teknik lari ancang-ancang, teknik 5 langkah berirama, teknik melepas lemparan, dan teknik pemulihan. Kalau untuk lempar cakram, tekniknya ada teknik memegang cakram, teknik ayunan, teknik putaran, teknik melepas cakram, dan terakhir ada teknik pemulihan. Oh, jadi gitu ya. Berarti olahraga tuh penting banget ya buat tubuh kita. Iya benar, olahraga sangat penting banget bagi tubuh kita. Apalagi kan kita semakin berkembang zaman, manusia itu udah gak dibutuhkan lagi. Jadi syaraf-syaraf dalam tubuh kita harus tetap aktif dengan salah satunya melakukan olahraga. Bener banget, Nay. Nah, kalian tahu nggak sih sistem yang berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Misalnya kita bisa berlari, melompat, dan melakukan hal lainnya. Apaan tuh? Jadi itu adalah sistem koordinasi. Oh, sistem koordinasi ya. Setauku sistem koordinasi itu ada 3 macam, yaitu sistem saraf, alat indera, dan sistem endokrin. Iya benar banget Hen. Nah sistem syaraf itu juga terdiri atas 3 macam, yaitu sistem syaraf pusat yang merupakan segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Nah sistem syaraf pusat ini terhubung dengan otak dan syaraf susun tulang belakang. Oh, jadi karena itu ya kita nggak boleh bercanda. Misalnya menaik kursi teman yang ingin duduk karena bisa melukai syaraf sumsum tulang belakang. Iya, benar Abim. Nah, dalam sistem koordinasi, saraf yang terhubung ke otak dapat memberi sinyal untuk meningkatkan kelajuan jantung hingga kecepatan dalam berpikir. Nah, selanjutnya ada sistem syaraf TEPI. Pada sistem syaraf ini terdapat beberapa syaraf-syaraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan syaraf TEPI. Dan yang terakhir ada sel syaraf atau biasa disebut dengan neuron. Semua sistem koordinasi syaraf ini tidak akan berfungsi tanpa adanya sel syaraf. Pada sel syaraf ini, terdapat 3 komponen utama yaitu dendrit, akson, dan sinapsis yang masing-masing berfungsi untuk meneruskan rangsangan yang diantarkan oleh impuls ke syaraf lain, efektor maupun organ tubuh. Terus macam sistem koordinasi pada alat indera tuh gimana? Oke, aku bantu jawab ya. Jadi, sistem koordinasi pada alat indera ini terdiri dari indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini pastinya memiliki fungsinya masing-masing. Dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap rangsangan disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Nah, terus yang terakhir sistem endokrin itu gimana? Oh iya, kalau sistem endokrin itu bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya itu mengatur jumlah cairan tubuh, kecepatan pernafasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita hingga perasaan atau mood kita sendiri. Oh, jadi sistem ini ya yang bisa membuat kita mut-mutan. Terus gangguan apa aja sih yang biasa terjadi pada sistem koordinasi? Aku bantu jawab ya. Jadi, ada beberapa gangguan atau penyakit pada sistem koordinasi. Ada ataksia, itu mempengaruhi fungsi sistem koordinasi otak. Lalu ada dispraksia, itu gangguan ketika pesan yang dikirim dari otak ke otot terganggu. Kemudian ada Parkinson, biasanya terjadi pada lansia. Lalu juga ada developmental coordination disorder, itu mempengaruhi sekitar 5-6% anak. Nah, ngomong-ngomong masalah autonomous driving, nantinya manusia akan bersaing dengan teknologi-teknologi canggih dan pastinya akan stres dan banyak mengkonsumsi psikotropika. Wah, psikotropika tuh sangat berbahaya banget loh kalau dikonsumsi sembarangan. Kalau boleh tahu, apa bahaya dan efek dari psikotropika? Ada pada stimulan, kerja organ tentu menjadi berat, dan jika si pemakai tidak menggunakan obat-obatan tersebut, maka badan menjadi lemah. Biasanya orang menggunakan obat-obatan ini agar kondisi tubuh tetap prima. Terus berbahaya juga pada halusinogen, efek yang sering dialami di mana persepsinya menjadi berubah dan merasakan halusinasi yang berlebihan gitu. Terus berbahaya juga untuk depresan.
Efek tenang yang dihasilkan disebabkan karena zat tersebut menekan kerja sistem syaraf pusat yang tadi kita bahas. Terus macam-macam psikotropika itu ada apa saja sih? Itu ada sedatin, rohypnol, amfetamin, metakualon, penobarbital, sabu-sabu, dan ekstasi. Dan juga dampak dari psikotropika itu sangat banyak, yaitu dampak psikologis, dampak fisik, dampak ekonomis, dan dampak sosial. Wah, sebahaya itu ya psikotropika itu. Nah guys, semakin berkembangnya zaman, apalagi dalam hal transportasinya, pasti banyak dampak-dampak negatif yang didapat juga pergelutan-pergelutan umat di seluruh dunia. Iya bener tuh, semakin berkembangnya zaman, otak kita harus lebih bisa berpikiran luas. Banyak sekarang orang stres karena sulitnya mengikuti pemikiran-pemikiran saat ini yang bisa dibilang lumayan sengit. Nah, benar juga. Dan juga ya banyak umat di dunia ini yang banyak melakukan kegiatan seenaknya karena banyak teknologi yang sudah membantu kehidupan sehari-hari. Terus dampak negatif lainnya yang bisa kita rasakan dengan jelas adalah nyaman dengan kehidupan online. Ya seperti ini apa-apa gadget. Ya guys, banyak banget ya pergulatan-pergulatan baik rohani maupun jasmani yang kita miliki. Di sini peran gereja sangatlah penting. Peran gereja terhadap dunia di sini adalah sebagai mitra dialog. Gereja bisa menawarkan nilai-nilai Injil dan juga dapat mengembangkan kebudayaannya. Nah, sehingga gereja bisa mencapai tujuannya di dunia. Contohnya itu gereja juga merasakan keprihatinan dan kegembiraan adalah gereja yang memperingati hari orang sakit, memperingati hari pangan sedunia, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman, dari perbincangan kali ini kita bisa ambil maknanya, yaitu semakin berkembangnya zaman, teknologi, dan segala macamnya juga akan semakin berkembang. Maka dari itu, yuk kita asah lagi kemampuan kita dengan kegiatan-kegiatan kecil mulai dari sekarang. Bener banget tuh Nay, misalnya dari kegiatan-kegiatan yang kita jelaskan di podcast tadi. Bener banget teman-teman. Nah yuk udahin podcastnya. Aku yakin yang dengerin udah pada ngantuk juga ini. Hahaha. Terima kasih yang sudah menyaksikan.